sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sama-sama katakan, ku mau puji, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama semua katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersembah Tuhan, semua kemuliaan, semua hormat, syukur dan sembah hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuji, disembah. Kau yang layak Tuhan, terima segalanya. Kau sungguh baik Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan kami mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami Tuhan hanya bagi-Mu. Dan Bapak Ibu naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, tak pernah berubah kasih dan setianya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap hari. Terima kasih
bersyukur hatiku. Amin. Allah yang mulia, kudus namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puji bagimu. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri sekali kita katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puji bagimu. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puji bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puji bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Bukan kebenaran Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mulia, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau tetap Allah kami. Terima kasih kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama boleh katakan amin. Haleluya. Coba Bapak Ibu boleh serukan haleluya. Haleluya. Gracias. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus kita adalah Tuhan dari Raja segala Raja. Amin. Ya, untuk itu mari kita akan nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Nah, lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk bumi, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya dengan bersuka, bernyanyilah, jabat keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Nah, lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, amin. Mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk bumi, kehadirannya
dahsyat, amin. Bapak Ibu. boleh duduk kembali. Ayo siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ditanam dalam tanah hati kita yang sumur, agar dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terlalu dahsyat Engkau bagi kami, Sang Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Engkau tetap Allah. Tidak ada satupun yang berubah dari Engkau, Tuhan. Terima kasih. Selamanya hanya
Engkau Allah di hidup kami, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau seorang. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia kami yang dahsyat, Tuhan kami yang tidak dapat tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Bapa yang baik yang menjaga kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, jika hari ini kami datang, kami percaya Tuhan, Tuhan telah menyediakan berkat yang khusus bagi setiap kami, dan kami mau terima berkat itu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, berbicaralah ya Tuhan melalui firman Tuhan. Beri kami hikmat, wahyuan dan pengertian, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup, kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kami buka hati kami untuk pekerjaan firman, dan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Amin. Luar biasa sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa pelihara kita. Suara saya agak pales-pales, bagus gitu. Ya, itulah mungkin masa sekarang, mungkin agak masa yang itu ya, cuaca kurang baik ya, tapi saya percaya firman Tuhan tidak bisa terbelenggu. Amin. Firman Tuhan akan terus berbicara kepada kita lewat pemberitaan firman hari ini. Oke,
Tema khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara yaitu tentang berhasil karena Kristus. Mari sama-sama katakan berhasil karena Kristus. Amin. Nah, sebelumnya mari kita lihat firman di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Kita membacanya bergantian sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, oke. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang melakukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang percaya, yang pikirannya dibukakan oleh ilah ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat kami bercahaya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kehendak Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara, setiap orang tentunya ingin berhasil dalam hidupnya. Dan saya percaya Tuhan rindu, Tuhan ingin anak-anaknya itu berhasil, sukses, dan diberkati hidupnya. Sebab lewat mereka diberkati hidupnya, maka mereka akan terus menjadi berkat. Karena tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai saluran berkat dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa literatur, di beberapa artikel-artikel tentang bagaimana standar menjadi orang yang berhasil, tentunya ada banyak. Ada yang berkata latar belakang membuat kita berhasil, pendidikan membuat kita berhasil, kemudian juga kerja keras, tekad yang kuat, tekad yang kuat, terus strategi yang tepat membuat kita berhasil. Bahkan ada yang membuat menetapkan tujuan, merencanakan dengan tepat akan masa depan, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan kita mau jadi apa, kita akan berhasil seperti apa, itu ditentukan lewat perencanaan yang matang. Kemudian kita belajar dari kegagalan, kita lihat mungkin kenapa orang ini bisa berhasil. Tentunya waktu dia berhasil, dia mengalami kegagalan, dan dari kegagalan yang dialami oleh orang yang berhasil itu, kita belajar tentang kegagalan mereka, supaya kita juga jangan ikut gagal seperti yang dialami oleh orang-orang yang berhasil itu. Terus juga kita mungkin melihat bahwa jaringan atau koneksi membuat seseorang berhasil. Ya, ada yang bilang kalau koneksinya bagus, pasti suksesnya lebih gampang, lebih mudah. Dan ada yang juga bilang, oh kita harus berinovasi, harus kreatif dalam segala sesuatu, jangan cuma mandek kalau sudah sampai di situ nggak maju-maju, kita harus berinovasi. Jadi ada begitu banyak contoh standar keberhasilan di dalam hidup yang kita bisa lihat di beberapa literatur atau artikel tentang menjadi orang yang berhasil. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kunci keberhasilan kita, ya, yang tertulis dalam Alkitab adalah karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Kenapa ini kelihatannya terlalu memudahkan, terlalu menggampangkan? Tapi saya yakin ini adalah sesuatu hal yang paling penting. Di balik semua strategi, di balik semua hal-hal yang kita buat, kerja keras, kita buat strategi, itu semuanya ternyata bagi satu orang itu berhasil. Tapi bagi kita belum tentu berhasil. Cuma ada hal yang pasti, waktu kita diubahkan karakternya, itu pasti berhasil. Jadi ada jaminannya. Kalau yang lain belum pasti, tapi karakter yang diubahkan itu pasti.
Dan oleh sebab itu kita akan mengikuti standar keberhasilan dalam Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita menjadi berhasil di dalam Tuhan. Amin. Kita berhasil karena Kristus, bukan berhasil dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman, dengan hikmat kita. Itu hanya sementara. Bahkan kita bisa kecewa, kita bisa frustasi kalau kita hanya melihat keberhasilan itu dari standar-standar yang dibuat oleh dunia. Tapi kalau kita mengikuti standar-standar yang ilahi berdasarkan firman, maka jaminannya itu pasti. Bukan saja berhasil di bumi, tapi juga di sorga kita akan dapat berkat karena kita sudah berhasil menggenapi rencana Tuhan. Amin. Oke, nah hari ini kita akan lihat ya bagaimana hidup kita disebut berhasil. Apa saja yang dimaksud oleh Alkitab tentang berhasil? Ya, kita berhasil jika yang pertama adalah bersandar kepada kemurahan Tuhan. Mari sama-sama katakan, bersandar kepada kemurahan Tuhan. Oke, kita baca dulu ayatnya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus beserta dengan timnya melakukan sebuah pelayanan, ya, di tengah banyak tekanan, penderitaan, kesengsaraan. Tapi kenapa Rasul Paulus masih tetap bisa kuat dan bertahan, bahkan bisa berhasil melakukan pelayanan yang begitu banyak tantangannya? Karena dia bersandar kepada kemurahan Tuhan. Dengan dia bersandar kepada kemurahan Tuhan, maka dia tidak mudah tawar hati. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan hidup kita dan juga keluarga ataupun pekerjaan dan pelayanan, kita begitu mudah untuk tawar hati. Karena iblis akan terus-menerus membisikkan ke dalam telinga kita tentang diri kita yang penuh dengan kelemahan. Ada target-target yang tidak bisa kita capai, keinginan harapan yang tidak terpenuhi, membuat kita akhirnya kecewa, membuat kita terintimidasi, membuat kita akhirnya marah dengan keberadaan diri kita. Kenapa nggak bisa berhasil dibandingkan orang-orang yang lain? Orang lain lebih mudah, yang nggak di dalam Tuhan aja lebih sukses daripada saya yang sudah setia beribadah ke gereja, udah ikut komsel, udah ikut kegiatan-kegiatan rohani, tapi masih saja banyak kegagalan dalam hidup kita. Nah, dari hal ini kita lihat Rasul Paulus bersandar kepada kemurahan Tuhan saja. Jadi arti kemurahan ini dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya, artinya adalah juga kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mau berhasil Bapak, Ibu, Saudara, kita harus bersandar kepada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita perlukan. Kadang-kadang cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan banyak berkat. Tapi seringkali kita menolak jalan-jalan Tuhan. Kita mengingini jalan-jalan kita sendiri yang malah membuat kita jauh dari berkat Tuhan. Padahal kalau kita mau tunduk menaklukkan kedagingan kita kepada jalan-jalan Tuhan, kita akan dapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, nah oleh sebab itu kita harus belajar untuk bersandar kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Keberhasilan pelayanan dari Paulus dan tim adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata. Bukan karena pengalamannya, bukan karena dia kuat. Dia juga manusia seperti kita. Pada waktu dia tertekan, tentunya dia ada saatnya dia lemah. Tapi waktu dia mau belajar bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan, di situ dia tidak mudah untuk tawar hati. Ya, nah, coba kita lihat ada satu pribadi ya yang kita tahu dia orang adalah yang disebut sebagai Simon Petrus. Simon Petrus, Bapak Ibu Saudara, kalau mau dibilang dia punya kemampuan untuk menjadi orang yang sukses. Karena kenapa? Satu, dia punya modal.
Ya, sebagai nelayan modalnya adalah punya perahu. Terus dia juga punya peralatan-peralatan. Dia punya jaring, dia punya jala. Dan Petrus juga punya pengalaman. Dia sepanjang hidupnya mungkin dari kecil dia ajarin, orang tuanya udah nelayan, orang tuanya dari kecil pelaut, ya. Sampai sekarang dia akhirnya jadi pelaut. Dan tentu dia punya banyak pengalaman untuk mendapatkan ikan yang banyak. Terus dia juga punya strategi yang tepat. Dia tahu kapan dia harus berangkat karena dia punya pengalaman. Dia harus tahu kapan berangkat untuk menangkap ikan. Biasanya hari apa bagi orang yang mau menangkap ikan? Malam hari. Oh, nggak ada yang tahu ya, berarti memang nggak ada keturunan nelayan. Malam hari. Terus dia juga seorang pekerja yang keras. Kalau ditanyakan soal pekerjaannya, dari pagi dia udah bangun. Dia menyiapkan segala sesuatunya supaya hasil tangkapannya menjadi sangat besar. Ya. Tapi dalam Lukas pasal 5, mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 5. Ya, karena saya datang agak terlambat, saya baca ya. Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Kalau bisa ditampilkan, Niko bisa ya. Oke. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ya. Dia udah tepat waktunya malam-malam. Nggak pagi-pagi, kalau pagi-pagi dia nggak bakal dapat ikan. Tapi dia bilang, dia sudah bekerja keras semalam-malaman. Tapi hasilnya apa? Nihil, kosong. Udah kerja keras, sudah punya strategi, udah punya peralatan, perahu, semua hal dia sudah siapkan dengan baik, hasilnya kosong. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dia ceritanya waktu dia udah selesai dari mau menangkap ikan, dia nggak dapat apapun. Tahu-tahu ketemu Yesus. Dan Yesus bilang gini, berangkat, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Nah, dia makanya Simon Petrus jawab begini, jawabannya begitu, udah lama-lama Tuhan. Saya ini udah pengalaman, hasilnya nihil. Saya ini bekerja keras. Nah, akhirnya tuh kan Petrus bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Hasilnya bagaimana? Luar biasa. Jalannya hampir putus, perahunya hampir tenggelam. Itu berkat apa? Petrus bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan. Padahal tempatnya mungkin di situ-situ aja. Di tempat yang sama dia menangkap ikan, tapi hasilnya kosong. Tapi kalau ada kemurahan Tuhan, amin, ada anugerah, ada berkat Tuhan. Sekalipun kita mengerjakan hal yang sama, tapi ini berbeda. Yang satu dengan kekuatan kita, yang satu dengan Tuhan, tuntunan Tuhan. Hasilnya berbeda. Jadi kemurahan Tuhan itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi di sini Tuhan ingin mengajak Petrus bersandar kepada kemurahan Tuhan. Daud juga adalah seorang yang berhasil. Siapa yang gak kenal Raja Daud? Di masa pemerintahan Raja Daud sebagai raja di Israel, kerajaan Israel mengalami masa keemasan. Ya, makanya ada namanya bendera Israel kan bendera apa? Ya, bintang Daud. Ya, karena mereka mengenang betapa luar biasanya pemerintahan Israel di masa Raja Daud memerintah. Nah, kunci keberhasilan Daud adalah hidupnya ini bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kita lihat ayatnya dalam Mazmur 23. Siapa yang udah hafal Mazmur 23? Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Coba kita lihat langsung ayat yang ke-6 nih. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka. Arti belaka berarti apa?
Itu doang, ya. Itu saja, satu-satunya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia bersandar kepada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itulah yang akan membuat seumur hidupnya akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan sampai dia kembali ke rumah Bapa, dia hanya minta, dia hanya rindukan kemurahan daripada Tuhan. Ya, terjadi dalam hidup. Satu ayat lagi, Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat yang keempat, tentang hidup Daud, ya. Daud berkata begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Dia bilang, dia cuma minta satu, itu doang yang dia ingini daripada Tuhan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Terus apa? Di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik Tuhan. Daud berkata bahwa satu hal yang dia minta kepada Tuhan, dia nggak minta yang lain. Diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup. Dia sadar kekuatan dia tidak seberapa. Dia sadar dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Daud pernah berbuat dosa juga, kan? Dia berzina dengan Bathsheba, tapi oleh kemurahan Tuhan dia diangkat oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Dia penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan dosa, tapi karena kemurahan Tuhan dia dipakai, diurapi, dan melalui kehidupannya dia menjadi orang yang berhasil dan sukses karena Tuhan. Ya. Apa yang membuat Daud menyadari bahwa hidupnya senantiasa harus tinggal dalam hadirat Tuhan? Karena dia sangat merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita beribadah seperti sekarang ini, kita kan berada dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir. Amin. Siapa yang percaya Tuhan hadir dalam ibadah hari ini? Boleh angkat tangan? Ya, semuanya ya. Kalau yang nggak percaya atau dipertanyakan. Tuhan hadir dalam ibadah di gereja ini. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak semua yang merasakan hadirat Tuhan. Benar nggak? Tuhan hadir. Jadi beda antara kehadiran Tuhan dengan hadirat Tuhan. Seperti begini. Misalnya contoh aja, kita pergi ke pesta. Saya pergi ke pesta, teman saya pergi ke pesta yang sama. Waktu di sana, saya nggak ketemu teman saya di pesta itu. Besoknya pas ketemuan dengan teman, saya tanya, kamu kemarin ke pesta ini nggak, si A? Kata teman saya, oh iya, saya ada di situ. Terus dia tanya balik ke saya, Bapak juga di situ? Iya, saya juga ada di situ. Wah, kok kita nggak ketemu? Nah, berarti saya hadir di situ di pesta itu, teman saya juga hadir di situ, tapi kita nggak merasakan hadirat dari si teman saya atau hadirat saya, dia nggak ketemu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan di gereja waktu kita beribadah, ya, nggak cukup percaya Tuhan hadir di ibadah gereja, tapi kita harus merasakan, mengalami jamahan dari hadirat Tuhan. Berarti kita ketemu dengan Tuhan. Kalau ibadah kita hanya sekedar rutinitas, supaya saya lihat, oh ini ke gereja, yang lain kemana, itu cuma wajib lapor. Tapi kita harus bertemu dengan hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Memuji, menyembah Tuhan. Amin.
berdoa dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur pada saat menaikkan pujian penyembahan. Jadi jangan sampai waktu kita datang beribadah, oh saya mau tunggu firman Tuhan aja. Waktu disampaikan firman Tuhan baru Tuhan bicara. Enggak. Dari awal kita beribadah, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menaikkan syukur, hadirat Tuhan udah turun. Ya, jangan pas doa berkat baru datang. Wah, yang penting doa berkat. Pasti dapat berkat. Yang enggak, yang ada dilewatin. Jadi dapat, terus nggak turun ke sini lewat Tuhan. Jangan sampai begitu. Kita harus betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Dan Daud menyadari pentingnya hadirat Tuhan dalam hidup. Dia merasakan hidup yang begitu luar biasa karena dia merasakan hadirat Tuhan yang sangat nyata dalam hidupnya. Jadi pentingnya waktu kita memuji menyembah, jangan asal-asalan. Amin. Kalau lagunya baru ya apa-apalah, belajar dulu. Tapi hati kita cuma mau Tuhan, saya mau naikkan seperti lagu itu, ucapan syukur, kita bersyukur. Lagu mengenai Allah itu dahsyat, ya saya tahu Engkau Tuhan yang dahsyat. Tuhan penolong, amin. Tuhan menolong saya tepat pada waktunya. Jadi begitu, ya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, menyembah dengan segenap hati, maka hadirat Tuhan akan menjamah melawat hidupmu. Dan sama seperti Daud, dia mengandalkan kemurahan Tuhan. Kita juga akan menjadi orang seperti Daud yang mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi bukan karena Daudnya yang hebat, enggak. Tuhan yang hebat melalui Daud. Demikian juga Tuhan yang hebat mau bekerja melalui kehidupan jemaat di tempat ini. Amin. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu kan Tuhan hadir di atas puji-pujian umat Tuhan. Dia bertahta di atas puji-pujian. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan itu ada yang bersama-sama korporat, itu luar biasa. Karena kita semua sebenarnya membawa hadirat Tuhan. Waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh semua dalam satu hati, dalam satu kesatuan, satu roh, wah hadirat Tuhan sangat nyata dan sangat kuat. Tapi kalau kita berdoa sendiri kan kadang-kadang lemes ya. Menyembah sendiri kadang-kadang kita lemah. Tapi waktu di gereja, wah kita bersemangat. Karena kenapa? Kita semua ini membawa api masing-masing. Ada cahaya terang Tuhan yang kita bawa dalam diri kita masing-masing. Dan itu memberkati satu dengan yang lain. Oke. Nah jadi di sini kita lihat bahwa Daud memiliki kunci yang demikian. Kita harus meminta perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, kehidupan Tuhan untuk terus turun dan menaungi hidup kita. Di dalam segala hal yang harus kita lakukan, yang kita perbuat dan kerjakan. Nah, Yeremia 17, mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5-6 berkata begitu. Yeremia 17 ayat 5-6. Nanti selanjutnya 78 ya. Bukan, Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya semakin jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah Amus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk menyeramkan. Kayak orang terasing berada di tengah hutan, di tengah belantara yang gak ada kehidupan. Itu orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan ke manusia, dan hatinya makin hari gak berpaut ke Tuhan, makin tidak mau mengandalkan Tuhan. Ya, terus ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terus
Ayat 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi mau tahun kering, tahun apapun, tahun berkat, tetap akan terus berbuah-buah ya. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang akan terus menghasilkan buah. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan terkutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau kita sudah menjauh daripada Tuhan, sudah tidak lagi ingat Tuhan dalam segala aspek hidup kita segala sesuatu kita mengandalkan kepada kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang Alkitab katakan tertutup. Saya berharap jemaat memahami dan menyadari hal ini, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua, bertindak dengan integritas. Ya. Ayat 2 berkata begini, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wah, berani sekali. Paulus bilang, kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Berarti dia orang yang berintegritas. Apa itu integritas? Orang yang perkataan mulut dengan perbuatannya sama, pikiran dan hatinya sama, ya, perkataannya ya, semuanya sama. Jadi enggak munafik, enggak berpura-pura. Integritas. Paulus dan tim menolak perbuatan tersembunyi. Kehidupan yang diperlihatkan kepada orang lain harus transparan tanpa ditutup-tutupi. Kejujuran dan ketulusan harus jadi bagian kehidupan orang Kristen. Jangan kita mau hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan. Sepintar-pintarnya tupai melompat, kata istilah. Akhirnya dia akan jatuh juga. Kalau kita cuma pakai topeng, ya, kita coba menutupi sesuatu hal yang kita pikir biar orang lain, diri kita baik aja, suatu saat akan ketahuan juga, kecium juga. Jadi mulailah kita belajar sebagai orang Kristen, orang percaya adalah orang yang tidak munafik. Banyak orang bisa dalam pekerjaan mereka berhasil, sukses, ya, terus mereka semua korupsi, gitu. Terus tinggal satu orang yang nggak korupsi. Biasanya orang dunia akan bilang apa? Udah, kamu korupsi aja. Kalau kamu nggak korupsi kamu hancur, bodoh kamu ya. Betul. Tapi kalau dalam Tuhan kita tetap, walaupun yang lain korupsi, kita tidak korupsi. Karena kenapa? Orang Kristen itu kehidupannya disorot. Orang lain buat jahat, biarin dia mah, emang gak bener. Tapi kita, karena kita kan tujuan hidupnya kan mau baik, cuman hanya karena kepleset gitu ya, mau ada kesempatan di tengah kesempitan, kita korupsi, langsung disorot, langsung. Katanya orang takut Tuhan, katanya orang Kristen, tuh masih gak bener juga. Ya, makanya banyak kan sekarang ini lagi disorot nih orang-orang Kristen di pemerintahan, karena ternyata masih korupsi juga. Nah, kalau orang percaya gak jadi contoh, siapa yang menjadi contoh? Padahal firman Tuhan dengan tegas meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk memiliki integritas. Integritas itu perlu. Tanpa integritas maka dunia ini juga akan hancur. Ya, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Karena kita gak bisa menutupi segala hal dengan kemunafikan. Kenyataannya masih banyak orang Kristen yang tidak berintegritas.
Contohnya aja ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau hari Minggu di gereja semuanya kelihatan baik, ya, kan? Kudus gitu ya. Karena kita sedang mau mengampiri hadirat Tuhan, harus kudus. Jadi nggak kelihatan. Tapi waktu keluar dari gereja di lokasi lain, udah nggak bisa bedakan mana orang Kristen, mana orang dunia. Karena kenapa? Sami mawon, ya, sama aja gitu. Mestinya kalau di gereja kita baik, di luar gereja, di lokasi lain juga kita harus baik, punya integritas. Mestinya orang Kristen banyak dipercaya, tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang tadinya dipikir bisa dipercaya, ternyata sama saja nggak bisa dipercaya. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau supaya dimanapun kita ada, kita punya integritas. Daniel dan teman-temannya, waktu dia ada di kerajaan Babel, kan diminta untuk makan dari hidangan raja. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak makan. Karena pertama, mereka tahu bahwa santapan raja itu sudah dipersembahkan kepada berhala misalnya. Terus yang kedua, mereka itu orang Yahudi kan punya makanan yang disebut makanan halal dan makanan yang tidak halal. Nah, tidak halal itu disebut ya termasuk babi dan teman-temannya gitu ya. Ya, makanan yang mereka bilang itu adalah makanan yang tidak halal. Mereka sebut bahwa tidak kosher. Kalau kosher itu makanan yang kudus. Tapi kalau nggak kudus mereka sebut tidak kosher. Nah, harusnya kosher. Jadi waktu mereka melihat daripada wah ini pasti santapan raja kan macam-macam, ada cumi-cumi, ya, ada apa lagi kepiting, ya itu enak juga, cuman mereka tolak karena itu tidak kosher. Jadi waktu mereka menolak, dia berketetapan untuk tidak kompromi dengan aturan dari pemahaman mereka, agama mereka. Tuhan memberkati sehingga Daniel waktu diadu antara orang-orang pintar di sana kerajaan Babel, orang-orang asli dengan Daniel dan teman-teman, mereka didapati 10 kali lebih cerdas. Dan ada juga kisah Sadrak, Mesak dan Abednego kan, waktu disuruh menyembah patung mereka nggak sembah patung. Dan karena mereka nggak sembah patung, mereka harus dimasukkan di dapur perapian yang menyala-nyala. Saking mereka marah, mereka nyalain 7 kali lebih panas dari dapur perapian yang biasa. Jadi orang yang bawa Sadrak, Mesak dan Abednego untuk bawa ke perapian itu mati seketika. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu tidak terbakar. Tidak terbakar. Jadi satu helai baju mereka pakai pun tidak ada bekas bakaran. Ini luar biasa. Karena kenapa? Tidak berkompromi, punya integritas. Waktu Tuhan bilang tidak boleh, ya oke, saya setia melakukan firman. Ya, ini luar biasa. Dan Tuhan mengangkat Daniel. Dia bisa menjadi orang kepercayaan dari 4 raja dan 3 kerajaan. Jadi karena orang yang pintar dan bisa dipercaya, karena dia jujur, orangnya tulus, integritas, di 4 coba biasanya kan untuk satu kerajaan, untuk masuk ke kerajaan lain, memerintah jadi duduk di pemerintahan kerajaan yang baru, nggak mudah. Tapi dia bisa mendapatkan kesempatan. Dia ada di tadi saya katakan apa? 3 kerajaan dengan 4 raja yang berbeda. Karena kenapa? Dapat dipercaya. Coba kita punya integritas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan lihat anaknya bisa dipercaya, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Karena semua Tuhan yang pegang kendali. Ya, kadang-kadang kenapa Tuhan harus proses kita begitu lama?
Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita, terutama misalnya dalam hal integritas. Waktu kita melakukannya, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang diberkati karena integritas. Ada sebuah kesaksian. Ada seorang misionaris bernama Eric Liddell dari Skotlandia. Ya. Nah, suatu kali dia di penjara, tapi selama di sana di penjara itu hidupnya terus jadi berkat. Sampai suatu kali ada sebuah masalah di penjara. Jadi di penjara bukan karena perbuatan jahat, tapi karena dia misionaris. Nah, waktu ditangkap itu ada masalah di penjara. Jadi ada tahanan anak-anak remaja bikin kacau. Anak remaja saking berandal gitu ya, begal, suka berantem. Nah, orang tahanan udah gak suka, udah kita habisin aja nih anak-anak remaja yang berandal ini. Tapi sama Eric Liddell gak kenal, biar saya yang ngurus. Akhirnya dia bikin di penjara itu kegiatan bermacam-macam olahraga bagi anak-anak remaja itu. Terus dia bikin bermacam-macam keterampilan. Dan akhirnya melalui hal itu anak-anaknya jadi kreatif. Anak-anaknya jadi enggak bikin masalah lagi, karena mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan akhirnya masalahnya itu dapat terpecah. Dan suatu kali Bapak Ibu Saudara, Eric Liddell ini dia memenangkan Olimpiade tahun 1924. Dia mendapatkan medali emas pada lomba lari 400 meter. Itu luar biasa ya. Dia bisa lomba lari Olimpiade loh, juara untuk lari 400 meter. Jadi di situ dia dapat kemasyhuran dan mendapat pujian. Tapi yang membuat orang kagum bukan cuma dia karena juaranya, tapi ada satu peristiwa dalam hidupnya begini. Dia ikut sebuah perlombaan lari 100 meter. Dia udah daftar untuk perlombaan lari 100 meter. Dan menjelang mendekati waktu untuk pelaksanaannya, dia menolak. Terus orang pendukungnya, supporternya yang mendukung dia, yang simpati dengan dia marah. Kenapa ya, Eric gitu ya, kenapa enggak mengikuti lomba ini? Padahal untuk menjadi kans untuk menang sangat besar. Dia bisa punya untuk menang itu sangat besar untuk lari 100 meter ini. Tapi dia menolak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kenapa dia menolak? Karena perlombaan itu diadakan pada hari apa? Iya, hari Minggu. Dan dia tahu hari Minggu itu adalah hari di mana dia gereja ibadah. Demi ibadah di gereja, dia tolak lomba lari yang sudah dia daftar. Padahal untuk menang 100 meter itu dia bisa dapatkan. Luar biasa. Orang memang sebagian gak suka, tapi di sini dia bicara soal apa nih? Integritasnya dia. Dia menganggap bahwa ibadah di gereja lebih penting daripada lomba dia bisa menang. Pilihan kita menentukan masa depan. Pilihan kita menentukan kualitas hidup kita. Kita mau mengutamakan yang mana? Ya, nah, jangan kalau kita kan banyak alasannya. Hujan Pak, nggak bisa ke gereja. Aduh, ada apa? Alasan sih bisa, ya. Tapi kembali Bapak Ibu Saudara, saya nggak bilang boleh nggak boleh ya. Tapi mari kita punya integritas. Utamakan yang prioritaskan yang penting. Kalau misalnya ada tamu, aduh saya nggak bisa misalnya nih, ada tamu nih, ya udah bawa aja tamunya ke gereja. Jadi contoh aja, ya, supaya kita ibadah sama-sama. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, integritas dicari oleh orang. Kalau kita mau cari orang yang berintegritas sangat sedikit. Tapi saya percaya kalau ada di gereja GBA Alpha Omega yang punya integritas, jadi banyak ya. Jadi banyak.
Karena sini kan ada sekitar 26-an orang. Wah, ini pasti luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang diceritakan mengenai dia yang memiliki integritas ini, Eric Liddell ini, kisah hidupnya difilmkan dengan judul Chariot of Fire. Itu kisah hidup daripada Eric Liddell. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadikan firman Tuhan, menjadikan segala sesuatu dengan benar, dengan hidup berintegritas. Mereka juga tidak berlaku licik dengan memalsukan firman Allah untuk tujuan keuntungan sendiri. Mereka siap untuk dipertimbangkan, diaudit, dinilai oleh semua orang. Paulus menjadikan hidupnya integritas. Ya, inilah rahasia sukses orang-orang yang hidup berintegritas, sehingga orang percaya kepada mereka karena mereka dapat dipercaya. Kalau Tuhan aja bisa percaya kita, manusia tentu akan bisa mempercayai kita karena ketulusan, kejujuran, integritas. Oke, yang ketiga, yang terakhir, bersedia diterangi hatinya. Ya, bersedia diterangi hatinya. Ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu Saudara, hati nurani kita itu harus diterangi oleh firman. Amin. Karena kenapa? Karena masa lalu kita membuat hati kita rusak oleh karena dosa. Ada banyak latar belakang dalam hidup kita, keluarga, pendidikan, dan lingkungan kita membentuk hati nurani kita menjadi hati nurani yang keras, pemarah, pemberontak, hati nurani yang membenci. Karena kenapa? Lingkungan membentuk kita, keluarga bisa membentuk kita. Jadi hati kita itu harus dibentuk. Di dalam Yeremia 17 tadi ayat selanjutnya ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati dosa, lebih licik dari segala sesuatu. Karena dari dalam hati ini timbul segala perbuatan jahat. Jadi kalau hati kita tidak diterangi oleh Tuhan, hati yang sudah rusak, hati nurani yang sudah gak peka lagi, akan menganggap hal-hal yang jahat itu adalah hal-hal yang biasa. Karena kita berada di lingkungan dengan pola pikir yang misalnya jahat, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik, yang benar, dengan mana yang tidak baik dan tidak benar. Kita harus punya standar kebenaran. Dan standar kebenaran itu ada lewat firman Tuhan. Jadi mari angkat Alkitabnya, walaupun pakai handphone, bilang Alkitab adalah pedoman hidup setiap orang percaya. Amin. Kita harus menyadari bahwa Alkitab ini adalah pedoman, tuntunan, standar, supaya kalau kamu mau tahu soal menjadi orang apapun ya yang Tuhan kehendaki, semuanya ada di dalam Alkitab. Jadi saya ingatkan lagi, jangan lupa baca Alkitab ya, karena itu adalah pedoman bagi setiap kita. Nah, hati itu bicara soal emosi, perasaan, dan batin. Beda antara pikiran, tapi seringkali pikiran dan hati itu nyatu. Kalau pikiran kita ini, iblis lewat pikiran masuk ke hati, tapi Tuhan lewat hati mengubah pikiran kita. Nah, harus sinkron antara pikiran dan hati. Kalau nggak sinkron, akhirnya kita bingung yang mana yang saya harus lakukan, firman Tuhan atau perkataan dunia atau iblis. Ya, jadi harus diterangi, hati kita mulai diterangi oleh firman Tuhan. Dan hati kita, roh kita harus lebih berkuasa daripada manusia dunia kita atau manusia kedagingan kita.
Kita harus lebih kuat roh kita. Kita hidup di tengah norma-norma yang sesat, ya, moral yang bejat dan lain sebagainya. Pengejaran akan hal-hal di dunia, padahal dikatakan ini semua kosong. Pengajaran di dunia itu bodoh dan tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang sungguh-sungguh menginginkan kemasyhuran dan kemuliaan dunia, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya mereka tidak mencapai apa-apa. Ya. Dan selain dengan perasaan frustasi dan kekecewaan, coba kita kejar semua hal yang ditawarkan dulu. Kejar aja. Sampai berapa lama kita kuat? Kejar. Sampai akhirnya kita bilang, saya frustasi, saya kecewa. Apa yang saya kejar, udah capek, udah dihabiskan waktu bertahun-tahun, nggak dapat. Karena keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Bagi kita dulu itu sebuah keberhasilan. Setelah kita lewatin itu bukan sebuah keberhasilan, ada lagi yang lebih besar. Udah dapat, ada lagi yang belum. Dan kita akan bersusah-susah dengan pengejaran-pengejaran hal-hal yang sia-sia. Makanya ingat, Salomo berkata, Salomo itu kan hikmatnya luar biasa ya, betul kan? Hikmat Salomo belum ada hikmat seperti Salomo ya di dunia ini. Dan Salomo berkata apa? Semua yang ada dalam dunia ini adalah kesia-siaan, adalah usaha mencari angin, sia-sia semuanya. Dan akhir kata dia bilang apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Kejar itu. Kalau kita cuma hanya mengejar semua, wah ini yang sukses, saya belum, saya mau jadi dia, seperti dia. Udah jadi, wih ada lagi nih teman yang lebih sukses, saya mau jadi kayak dia. Akhirnya kita membuang waktu dengan sia-sia. Padahal hidup ini bukan hanya di bumi ini saja. Ya, ada hidup setelah kita mati, yaitu kehidupan kekal. Nah, kalau kita hanya fokus di sini, kita mungkin dapat yang di dunia, di bumi, tapi nggak dapat di surga. Mestinya kan kalau kita mau dapat di bumi dan di akhirat gitu ya. Ada istilah katakan begitu, mau dapat berkat di bumi dan di akhirat. Harusnya begitu, dan itu didapatkan di dalam Tuhan. Amin. Nah, jadi mari di dunia yang banyak, kalau mau dibilang banyak orang cerdas berpengetahuan, tapi mereka tetap berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena hatinya belum diterangi firman. Mereka yang tidak diterangi hatinya dan tanpa pengertian yang benar tentang apa tujuan hidupnya, maka segala upaya yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia. Mengapa demikian? Mereka udah cerdas, udah punya pengetahuan, udah bilang wah ini orang yang punya, diterangi dong hatinya. Dia kan udah cerdas, udah pintar, punya pengetahuan. Tapi mereka masih diselubungi oleh kegelapan. Karena apa? Karena di dalam ayat yang tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-7 kalau nggak salah, yaitu mereka karena ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang. Ya. Karena ilah zaman, iblis yang membuat pikiran orang-orang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kemuliaan yang ditawarkan dunia dengan kemuliaan Kristus, lebih besar mana? Kemuliaan Kristus. Karena kemuliaan Kristus adalah gambaran dari Allah. Kristus itu gambaran dari Allah. Cahaya Injil melalui kemuliaan Kristus itu adalah gambaran tentang Allah. Kita mau kejar yang mana? Gambaran tentang Allah atau gambaran image yang hebat menurut dunia? Kita dapat kemuliaan dunia mungkin, tapi nggak dapat kemuliaan yang kekal. Gambaran tentang Allah. Nah, Roh Kudus yang akan menerangi hati kita sehingga kita memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Oke, saya persingkat aja ya. Yesus, ya
Yesus mau kita menggunakan bukan saja logika kita, tapi juga kita punya mata hati yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Coba kita lihat ayatnya, Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh. Maksud daripada Yesus soal mata ini gambaran dari hati nurani. Ya, jadi kalau kita punya hati nurani yang diterangi, kita punya mata juga akhirnya jadi terang, jernih melihat segala sesuatu. Tapi kalau kita hati nurani kita tidak diterangi, maka gelaplah seluruh tubuh, karena matamu juga gelap. Jadi jika mata hati kita diterangi oleh Tuhan, maka hidupnya juga akan berada dalam kehendak Tuhan. Jika tidak, maka mata hati seseorang sudah tidak mampu mengerti kehendak Tuhan, maka rusaklah seluruh kehidupan dari orang itu. Betapa pentingnya mata nurani, hati nurani yang bersih, ya. Karena mata nurani yang gelap, jiwanya juga akan terus dikuasai oleh keinginan hidup di dalam daging. Amin. Kita ada istilah katakan hati-hati dengan hati. Tuh ya. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Kalau kita sudah melihat sesuatu hal yang jahat, kita lihat terus ada kesempatan berbuat jahat, kita coba sekali, gak ada yang tahu, sukses, ya. Coba lagi, wah aman kok, apa-apa, boleh, lumayan, ya kan, dapat 3 kali, akhirnya bukan cuma kita terbiasa melakukan hal yang jahat, tapi hati nurani kita semakin keras. Sudah tidak berani bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mereka yang mengenal Tuhan akan dituntun kepada keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup. Tentunya semua, ya slide-nya boleh yang terakhir. Tentunya hasil akhir adalah pengenalan kepada Kristus. Mereka yang mengenal Kristus akan dituntun dari keberhasilan kepada keberhasilan selanjutnya. Ayub di dalam ayatnya, dalam 42 ayat 5 berkata begini, hanya dari kata orang saja dia dengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Nah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Kita perlu ketemu dengan Tuhan, supaya bukan cuma mata ini gambaran apa? Nurani kita diterangi oleh firman Tuhan. Hidup kita dituntun oleh Tuhan, dan kita pasti melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tema khotbah hari ini, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Tapi kesuksesan kita bukan dengan kekuatan, dengan cara kita sendiri. Mari kita ikuti cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dan Tuhan akan menjamin kesuksesanmu itu akan kekal. Kesuksesanmu bukan hal yang sementara, tapi kesuksesanmu akan membuat hidupmu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, karena engkau tahu kebenaran, dan hidupmu boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. 3 hal yang membuat kita berhasil dan sukses melalui firman yang kita sudah baca tadi. Mari
mari bersandar kepada kemurahan Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu kemurahan atas hidupmu, sehingga apa yang tidak dapat engkau lakukan dengan kekuatanmu sendiri, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengubahnya menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan yang mengerjakannya. Selanjutnya mari kita bertindak dengan penuh integritas dalam hidup kita. Kita belajar menjadi orang yang berintegritas, karena Tuhan adalah Tuhan yang berintegritas. Sekali Dia berfirman, Dia tidak pernah mencabut firman-Nya. Demikian juga kita sebagai anak-anak-Nya, Tuhan menginginkan kita memiliki sifat dan karakternya yang hidup dalam integritas, yang menyenangkan dan dapat dipercaya oleh Tuhan dan manusia. Dan selanjutnya kita bersedia diterangi hatinya oleh firman Tuhan. Kita mau belajar supaya hal-hal yang kotor dalam hati kita, yang lama masa lalu kita akibat dosa, Tuhan mau bersihkan supaya kita memiliki hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita memiliki hal-hal demikian, maka hidupmu akan mencapai kesuksesan yang Tuhan sediakan atas hidupmu. Apa percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Jika Engkau berfirman bahwa kami akan menjadi orang yang berhasil, maka itu akan terjadi atas kehidupan kami. Bagi kami yang masih muda-muda, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah Tuhan sediakan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Demikian juga Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat Engkau menyediakan itu bagi kami, Tuhan yang menjamin sampai dengan akhir. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ingin hidup di dalam firman Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil di dalam Kristus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena keberhasilan ini bukan keberhasilan karena kita menjadi orang yang sekedar diberkati secara finansial, tetapi hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang datang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biar anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas setiap kami. Biar anugerah-Mu turun atas kami. Hamba berdoa anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan turun atas setiap umat Tuhan. Kami butuh anugerah, kami butuh kemurahan, kami butuh kebaikan-Mu Tuhan. Dari apa yang dapat kami lakukan dengan kekuatan kami terbatas Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami butuh kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kemurahan Tuhan turun atas hidup kami, melingkupi kami, sehingga ada perkara-perkara yang ajaib, terobosan-terobosan yang baru Tuhan Engkau bukakan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup selama ini dalam nama Yesus, pintu itu menjadi terbuka dalam nama Yesus oleh karena kemurahan Tuhan. Hal-hal yang selama ini adalah sebuah angan-angan untuk dicapai, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Biarlah itu terjadi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan
yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau yang menopang. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi katakan dengan iman, katakan dengan percaya. Bukan sekedar kata-kata yang keluar, tapi keyakinan di dalam batin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kami percaya Tuhan. Yes Lord, disediakan bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan, kami percaya. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya menjadi keluarga baru bagi kami, memberi kami tuntunan hidup Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang tetap terus mengurapi, memberikan hikmat yang baru kepada hamba-Mu. Dengan pengurapan yang baru Tuhan turun atas hamba-Mu, melayani jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan daripada Tuhan, dengan penuh kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan yang pengurapan yang baru, memberkati hamba-Mu dimanapun pergi dan berada, melayani dimanapun berada Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan bermulia. Memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, istri dan keluarga yang ada dimanapun berada, kiranya tetap terus berada di dalam jamahan Tuhan, tetap terus ada dalam berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati, dan biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengarkan, melainkan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan. Tuhan Raja Maha Besar,
keuangan Tuhan yang membukakan jalan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, Ibu Titin yang masih lemah dalam keadaan sakit pasca operasi. Tuhan berkati sehingga kondisinya semakin hari menjadi semakin baik Tuhan. Kami minta biar kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib. Tuhan menyembuhkan, biar pemulihan boleh terjadi dengan cepat, sehingga Ibu Titin boleh kembali dalam aktivitas sehari-hari dan boleh melakukan pelayanan ibadah dan semua hal yang dikerjakannya Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang sekolah kuliah, Tuhan berkati, berikan hikmat, kecerdasan, sehingga mereka boleh jadi anak-anak yang pintar, memiliki masa depan yang cerah, dan berkat-berkat Tuhan boleh dicurahkan atas hidup mereka. Berkati mereka yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan senantiasa menuntun langkah kehidupan mereka. Kami percaya janji Tuhan bahwa mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan janji-janji Tuhan itu dikenapi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga, hubungan keluarga satu yang dengan yang lain, biar kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa Bapa dalam seluruh aspek kehidupan kami daripada jemaat Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan kemurahan Tuhan, dan Tuhan yang bekerja menyatakan keajaiban dalam hidup kami. Juga kami memberkati akan pemerintah bangsa kami, negeri kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Memberkati Tuhan akan staf jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Berkati baik gubernur, wali kota, camat, lurah Tuhan, RT RW, semua pejabat-pejabat pemerintah, aparatur negara. Tuhan berkati, berikan roh hikmat, berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, supaya segala keputusan yang mereka ambil dapat membuat negeri ini sejahtera, negeri ini menjadi semakin maju. Khususnya pada beberapa hari lalu kami boleh merayakan hari kemerdekaan Tuhan. Kami percaya biarlah Indonesia akan terus melaju Tuhan, menjadi maju Tuhan. Biarlah itu digenapi Tuhan melalui pemerintah bangsa kami, dan kami akan melihat hal-hal yang baik terjadi atas negeri ini. Diberkati tanah, air, dan semua kekayaan alam di negeri ini dapat dikelola dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, Tuhan memberkati TNI dan Polri dapat menjaga keamanan negeri ini, dijauhkan dari kekacauan, dari perpecahan Tuhan. Tuhan berikan kesatuan sehingga negeri ini boleh aman, boleh membuat segala roda pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga Indonesia boleh sungguh menjadi negeri yang maju. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami bagi bangsa kami, negeri kami. Jauhkan dari bencana alam, luputkan dari korban jiwa yang merebut nyawa Tuhan banyak. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan lindungi, tutup bungkus negeri ini dengan darah Yesus, sehingga negeri ini boleh aman karena Tuhan yang menjadi penjaganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan di penghujung daripada ibadah ini, kami menerima berkat yang khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di dalam kami mengikuti ibadah ini. Mari jemaat kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu, adakan tanganmu, dan terimalah berkat. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Engkau tidak mendapat bercacat celah, engkau menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan.